menyebut guru-guru kok kakak-kakak saja ya. Ada kakak saya Kak Budi. Yang lainnya kecil. Baiklah. Baiklah. Jadi terima kasih dari panitia, saya beruntung untuk diundang sehingga saya hadir. Ini ada rapat kerja tapi saya nanti aja kan rapat kerja udah sering ya. Jadi ya. Jadi ini mas saya sangat menarik. Di sini ada Bapak Ketua GAPI. Dulu Pak Joko Supriyono itu saudara saya Pak. Ngaku saudara nih. Aku tidak aku aja. Nah dulu tuh Pak Joko Supriyono itu sering apa ya komplain. UGM ini kok karo sawit bermusuhan. Nah, jadi saya undang dengan Pak Aswar saya panggungkan. Karena sebenarnya bukan sawitnya tapi kan masalah nanam sawit di gambut. Nah, kebetulan saya itu ngajar banyak tentang sawit. Ada pengembangan wilayah, ada rawat gambut, ada perundangan sumber daya lahan, yang itu ada sawitnya. Nah, saya memberi pencerahan pada mahasiswa bahwa sawit itu bisa kok ramah lingkungan, sehingga tidak betul bahwa sawit itu sumber bencana, gitu ya. Cuma kan memang ada aturannya, misalnya untuk gambut itu sudah banyak aturan, misalnya kalau Permendak itu tidak boleh di gambut yang substratumnya ada pirit atau pasir kuasa. Kan sawit itu semuanya tidak ada di tanah subur ya, nggak ada nanam sawit di Andisol ya, kan nggak ada. Jadi sebenarnya nanam sawit sudah betul di lahan yang memang sawit itu mauan. Jadi kalau bukunya yang saya ajarkan mauan, geman, pH rendah mau, fosfat rendah mauan. Jadi tidak akan menurunkan kesuburan. Itu poinnya. Nah, jadi pidato penguasa saya juga ada banyak aturan yang melindungi supaya sawit itu tidak rusak. Jadi kalau Mas Leonardo DiCaprio itu dengan latar belakang sawit, jangan beli minyak sawit itu ya, itu pembensinnya salah. Mungkin harus saya IG-nya itu Leonardo itu salah itu kamu itu ya. Jadi saya senang dapat banyak pencerahan, terutama tadi Pak Bustano ya, bahwa memang sawit rakyat itu 41%. Saya melihat di Pahlawan, di Siak itu kok slimming tree ya, kalau punyanya rakyat slimming tree, kurus. Slimming tree bukan tea ya, slimming tree ya itu kurus, nah pokoknya kurus. Nah kan itu tugas dari ahli tanah agronomi itu ya supaya tetap subur. Nah antara lain saya itu sudah dengan mantan mahasiswa di Pontianak itu membuat penelitian sudah T2 publish itu dengan Biota, dengan teman-teman BRIN itu di Pahlawan juga dengan Biota dan lain-lain itu yang sudah berhasil. Artinya ayolah kita tingkatkan karena kita kan number one produksi sawit ya. Jadi jangan mau disudut-sudutkan gitu ya. Gitu. Jadi terima kasih pencerahannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk adik-adik juga ya. Jadi ya ada dunia lain untuk kelapa sawit di Afrika. Pak Bustano tadi, Profesor Bustano sudah menyampaikan. Tanzania kita introduce Eladebius Kabarinikus, Pak Dr. Dwi Asmono dengan teman-teman yang lain. Nah, sama ya di Afrika itu Katulistiwa juga, Nigeria, Liberia, Ivory Coast, ya Ghana, Uganda itu udah ada industri sawit, ya. Dan sejak 2006 Indonesia itu adalah nomor 1, the first oil palm producer in the world. Kita took over dari Malaysia. Jadi ini bukan bertanya sih, sekedar sharing aja. Setelah 8 tahun, jadi kita lihat itu orang Afrika lihat Indonesia itu stand tall, macam raksasa gitu. Hebat benar ya Indonesia itu nomor 1. Negaranya menuju makmur. Kita udah middle upper ya, menuju negara maju. Jadi apa yang mau saya sampaikan, the soul
must go on. Ya, apapun cerita ini, bencana, apa segala macam, NGO, tapi sawit harus tetap go on. Nah, adik-adik lah yang nanti akan mengawalnya. Saya kira itu nanti kalau ada yang mau sharing, mau tanya, boleh juga. Ada apa di Afrika? Adik-adik mau ikut ke Afrika. Mau ke Afrika, pertama ya ilmunya harus mumpuni juga ya. Komunikasi, yes. Di Afrika itu kalau Nigeria, Liberia bahasa Inggris, kalau di Ivory Coast bahasa Prancis ya. Karena dominan domestik Republik Kongo juga Prancis. Ya, paling nggak English dan France lah. Ya, sedikit-sedikit ngomong Sapa, ngomong Talefu seperti itu ya. It's okay, ya. Ya, Bapak. Ya, terima kasih Pak. Hari ini masih berlangsung, ada juga seminar tentang mitigasi bencana dan kehutanan serta sawit juga yang dibahas. Jadi memang tadi dari mohon izin Bapak Prof. Ustaz Arifin Nurul Kabarna menjadi narasumber di kami Politeknik Pertanian Payakumbuh. Ya, jadi kalau di Sumatera Barat itu memang kami itu untuk yang bencana sekarang ini yang paling parah. Selama 37 tahun saya berada di Sumatera Barat, dan memang yang hanyut itu gelondongan kayu. Kami menyaksikan sendiri semuanya dan punya merek. Jadi memang tidak betul kalau itu jamur. Nggak ada itu jamur, nggak ada itu pohon yang tercabut begitu. Tapi tetap dia mulus-mulus semuanya dan bermerek. Dan kami upayakan cepat-cepat masyarakat untuk memanfaatkan menjadi perahu dan segala macam. Jadi di balik bencana ada nikmat. Itu aja yang kami syukuri karena saya melihat langsung semuanya. Kemudian untuk sawit ini memang menjadi salah satu black campaign. Memang kita juga menyadari bahwa di pendidikan tinggi kami di akademik itu memang ada pro dan kontra mengenai sawit. Jadi mungkin ada guru besar pro dan guru besar kontra, kami juga menyadari. Jadi di sini tadi sempat saya agak naik turun emosi, tapi saya menjadi datar dan menjadi tercerahkan. Kemudian kita memang harus sama-sama juga, memang betul pohon ya, sawit itu pohon. Kemudian bagaimana kebijaksanaan menyangkut pembukaan lahan. Nah ini yang sebenarnya perlu harus diberikan undang-undang yang memang harus tegas ya. Kalau misalkan membuka sawit sekian, berarti untuk penghutanan kembalinya harus sekian. Dan kami kenyataannya memang penurunan laju deforestasi itu di Sumatera Barat ya. Ini kalau saya bicara Aceh dan Sumatera Utara tidak tahu, tapi kalau untuk di Sumatera Barat jelas kami memang laju penurunan hutan itu sangat tinggi. Kemudian sawit memang dibukanya itu memang betul-betul banyak sekali. Nanti data-data di Sumatera Barat tadi dari ini bisa saya kirimkan beberapa bagian dari seminar hari ini kepada Prof. Susila. Kemudian untuk kami yang paling utama memang banjir bandang ini sudah dihimbau sebelum tanggal 27 November tentang terjadinya siklon tropis ini sudah dihimbau, tapi mitigasi yang memang kurang. Artinya bagaimana masyarakat untuk disiapkan itu tidak ada. Kemudian pasca bencana pun normalisasi sungai-sungai yang sudah menggerus di lahan rakyat, di perumahan-perumahan, bahkan perumahan-perumahan elit semua kami sudah tertimbun, itu tidak mungkin lambat ya dilakukan barangkali ini ya. Saya bukan menyalahkan pemerintah, mungkin kekurangan dana karena kami juga tidak dibuat sebagai bencana nasional. Nah ini yang menjadi dilematis ya. Sebenarnya saya sebagai relawan, saya pergi-pergi ke daerah-daerah itu sangat kasihan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak sampai merasakan apa yang kami rasakan di masyarakat hampir 6 hari 5 hari tidak makan. Yang ada mie tapi tidak bisa masak. Jadi memang kenyataan yang ada di lapangan itu sangat dilematis. Dan kami juga tetap sampai saat ini mengirimkan donasi, termasuk HITI itu pada saat hari kedua sudah menelpon saya Prof. Susilo bahwa sudah mengumpulkan donasi dan menyalurkan bantuan-bantuan tersebut. Jadi intinya mohon diberikan untuk seminar pada hari ini betul-betul sampai nanti kepada pemerintah untuk langkah-langkah konkret yang dilakukan. Pertama mungkin black campaign tadi, bagaimana dengan sawit, kemudian bencana, kemudian deforestasi dan bagaimana reboisasinya kembali. Jadi ini yang harus langkah nyata, kita tidak sia-sia, tidak berkumpul hanya untuk sekedar berbicara, tapi bagaimana langkah nyata kita untuk
bisa berarti bagi masyarakat, karena alangkah besar dosa kita sebagai orang yang tahu, sebagai pemimpin, kalau seandainya masyarakat yang terzolimi itu berdoa dan dikabulkan, karena doanya tidak berhijab, tidak ada batas, akan langsung diterima. Jadi mudah-mudahan kita semuanya tidak mengalami bencana kami yang disebut juga ekologis agak sedikit lebih manis ya, padahal sebenarnya sangat parah ya, semua hampir kehilangan. Dari segi psikis dan psikologis itu sudah sangat masif ya. Jadi mungkin bagi kita para ilmuwan, mohon kita semuanya objektif, tidak ada kepentingan, unsur-unsur kepentingan untuk nanti dibayar ataupun nanti menjadi alat bagi penguasa atau pengusaha, tapi kita benar-benar memang sesuai dengan apa fakta yang ada kita sampaikan. Ini adalah kejujuran kita di dalam menyampaikan kebenaran. Terima kasih banyak Prof. Susilo sudah memberikan kesempatan kepada saya. Semoga ini besar sekali manfaatnya bagi Indonesia dan bagi terutama kami masyarakat Sumatera yang terdampak dengan bencana ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami di Kalimantan Utara kalau dilihat dari luasannya itu masih sangat rendah dan dibandingkan dengan wilayah lain. Nama Nur Indah Mansur. Saya dari dosen Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Walaupun itu masih rendah, tapi memang pengembangan kelapa sawit untuk di Kalimantan Utara itu sekarang sedang berjalan gitu, apalagi di wilayah Semenggaris, di wilayah Sebatik gitu. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan gitu di dalam pengembangan kelapa sawit gitu ya. Ini untuk perkebunan rakyat. Nah, ada semacam tumpang tindih dengan program pemerintah, gitu kan? Kami kemarin itu sempat terlibat di dalam oplah, gitu kan? Optimasi lahan itu kaitan dengan padi sawah, gitu kan? Nah, kasus-kasus yang terjadi di Sebatik itu ada data LBS itu adalah lahan baku sawah, gitu. Tapi kenyataan ketika di lapangan itu sudah teralih fungsi gitu kan, sebagian untuk sawit gitu. Untuk sawit ada beberapa ya cukup ini sih, karena memang itu adalah lahan-lahan sawah, itu yang menjadi masalah. Ini sudah sebenarnya membuktikan bahwa sawit itu memiliki daya tarik gitu kan, karena sudah terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, dalam hal ini mungkin ini menjadi pertimbangan bagaimana sih supaya regulasi itu bisa dipertegas supaya tidak terjadi alih fungsi lahan yang produktif seperti itu. Itu ini terjadi di Kalimantan Utara di Sebatik. Sehingga ketika kami oplah itu tidak tercapai lahan yang seharusnya. Data LBS itu tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Di satu sisi kita menginginkan tuh produksi pangan yang cukup sesuai dengan kesesuaian lahannya. Nah, di satu sisi itu masyarakat menganggap oh iya mampu menopang, dan bahkan seperti yang diceritakan tadi cukup menjanjikan. Gitu, apalagi kami di wilayah-wilayah perbatasan itu nanti diambil langsung oleh saudara-saudara kita di Malaysia, jadi seperti itu ya menjanjikan. Nah, itu saya ingin pertegas kaitan dengan regulasinya. Nah, yang kedua, kita tidak boleh sampai kepada bahwa sawit itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu secara sosialnya itu baik. Tetapi tidak menafikan bahwa akan terjadi konflik sosial juga di situ. Ya, kalau tadi itu disampaikan antara perusahaan, ini antara perusahaan dengan masyarakat. Oleh karena pengelolaan lahan ya. Nah, kita mungkin seperti izin Bunda Nuriani, saya juga berbicara kaitan dengan pengembangan wilayah. Di dalam pengembangan wilayah itu aspek penting itu adalah kesesuaian lahan dan pengelolaan penataan lahan lah. Nah, saya juga ikut terlibat kemarin itu terkait dengan ada uji terkait dengan pencemaran lingkungan akibat dari penggunaan pupuk organik cair yang dihasilkan dari pabrik. Itu sebenarnya suatu hal yang sangat baik dari industri sawit mengelola
limbah itu sebagai pupuk untuk disalurkan ke kelapa sawit itu sangat baik. Tapi dampaknya itu menjadi masalah bagi masyarakat yang ada di situ. Jadi konflik di situ. Jadi kami itu diminta untuk mengevaluasi apakah ini benar, ya. Nah sebenarnya kalau dari sisi sifat tanah secara alami, misalnya tekstur itu cukup baik, gitu. Tapi ternyata yang menyebabkan itu karena ada rongga-rongga besar di dalam tanah itu. Apa artinya? Berarti di situ tuh ada pohon-pohon besar dulu, gitu kan? Yang menjadi yang menjadi istilahnya itu sebagai rongga untuk aliran air itu. Dan bahkan kami di sana itu adalah daerah dengan tanpa ada batasan curah hujan dan ini ya, curah hujan sepanjang tahun. Nah, maksud kami mungkin bisa ditata kembali gitu kan, penggunaan lahan berdasarkan kemiringan, karena memang kami sering menyampaikan kepada masyarakat, kepada mahasiswa itu ini di kelas ya, di kelas itu makanya antara di kelas dengan di luar itu berbeda. Pengembangan wilayah harus sesuai dengan kemampuan lahannya, gitu kan, dengan evaluasi kemampuan lahan, disesuaikan tanaman kelapa sawit. Tapi ketika di lapangan itu tidak, gitu. Jadi mungkin pertegas lagi hal seperti itu. Mungkin saja Pak, terima kasih. Terima kasih. Yang kemudian yang silakan Pak, mic-nya tolong. Ya, dari penjelasan para isi, saya mendapat satu kesimpulan. Itu kok kayaknya kita memang kurang komunikasi. Penjelasan yang dari profesor semua itu bagus, tapi saya sendiri kalau saya lihat media sosial, saya mesti membenci sawit. Dan saya tahu sendiri karena saya masa kecil saya di Sumatera Utara, di Deli Serdang itu lingkungan saya itu sawit dan ekonomi warga di sekitar situ bagus. Tapi kenapa di saat ini, terutama di masa ini, karena ada bencana alam yang luar biasa, yang sebenarnya sudah diprediksi bahwa akan ada siklon, ada macam-macam bencana di air di awal tahun 2026 ini. Tapi kok informasi itu nggak sampai. Tapi justru setelah kerusakan terjadi, selalu mencari kambing hitam yang mudah dan bisa menghancurkan ekonomi kita secara keseluruhan. Tadi saya melihat dari Padang tadi itu kan terpancing. Itu mungkin perkebunan rakyat itu maksudnya bagus ya, meningkatkan ekonomi. Mereka bertani mungkin dengan penghasilan tidak begitu banyak, dengan kelapa sawit 5 tahun. Tadi di Pak Ameris bisa beli Probikon, bisa nyekolahkan anaknya ke kedokteran, kemana, itu kan sangat luar biasa. Itu yang memancing rasa ngeri lah orang Jawa, iri ya. Tapi itu bagus sebenarnya, karena kita ingin menuju Indonesia lebih bagus. Terus saran-saran dari Prof semua, kira-kira nanti itu gimana? Ini kan pesawat itu kan strategis ya, karena bisa untuk macam-macam. Bahkan kata saya terakhir bisa untuk pesawat tempur, bisa untuk untuk bahan roket. Itu juga saya dengar. Tapi saya belum tahu itu apakah benar atau tidak. Itu kan berarti ada satu kunci di mana kita itu sedang dihalangi untuk maju. Indonesia tidak boleh maju. Indonesia tidak boleh jadi negara adidaya. Indonesia tidak boleh jadi negara nomor 1 yang disebut Pak Prof Zul tadi itu. Kita hanya nggak punya nyali. Jadi bagaimana? Ini saya juga bertanya ke UPN. Kira-kira berani nggak UPN buat perkebunan kelapa sawit? Kita punya alumni, kita punya dana besar alumninya, kita beli lahan yang terbangkai, kita buat kebun sawit, kita sejahterakan semua alumni, kita buat beasiswa, kita buat praktik laboratorium alam. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Buku namanya Regulasi tentang keseluruhan kelapa sawit nih. Kalau kita lihat dari jumlah tenaga kerja tadi ada sekitar 16 juta.
kalau diproyeksikan itu hampir 1 Belanda gitu ya. 16 juta ini yang bekerja sedangkan punya family gitu ya. Kalau dikalikan 4 kan hampir berapa ya? 32 jutaan gitu ya. Nah, ini menyangkut dengan sosial ekonomi gitu. Kalau di sosial ekonomi perkebunan, izin tadi di pasal 28H itu mengacu tentang fasilitas gitu ya. Ada fasilitas terkait di perusahaan kelapa sawit. Kalau kita lihat dari beberapa perusahaan yang ada di Kalimantan, bahkan rumah-rumah yang disediakan untuk pekerja kelapa sawit ini terbuat dari kayu. Tapi menurut Dinsos, rumah yang dari kayu ini masuknya yang tidak layak atau kurang mampu. Sehingga saya lebih ke teknis sih, Prof. Karena kalau misalkan kita lihat dari teknis ini, kayak sepertinya perlu buku khusus gitu ya. Bahkan kalau kita teliti pun ada standarnya ya. Kalau misalkan di Kementerian Perindustrian itu antara kebun dan perumahan pekerja itu harus maksimal 10 km kalau nggak salah, sehingga tidak membuat para pekerja ini tidak lelah gitu. Namun di penelitian-penelitian kecil ini tidak memungkiri kok tidak ada gitu ya peraturan yang spesifik untuk perkebunan kelapa sawit ini, padahal perkebunan yang sangat menjadi komoditas utama devisa negara gitu ya, menurut saya. Dan kemudian ada yang saya tanyakan, ini status kepada petani plasma ya, petani rakyat, yang mana juga tidak ada standar khusus. Kalau seandainya mereka mengikuti program dari pemerintah replanting, itu mereka tanam kembali. Seandainya mereka punya 2 hektar dan mereka tebas semua, maka selama 5 tahun kalau mereka menggunakan bibit yang reguler bukan yang hibrida, itu harus memerlukan 5 tahun untuk mendapatkan hasil. Lalu kalau misalkan ditebas semua, masyarakat mau makan apa gitu ya selama 5 tahun ini gitu. Mungkin itu kalau misalkan para prof ada strategi gitu ya untuk petani plasma ini gitu. Izin saya menyapa Pak Cipayung dan Bu Siti sebagai dosen saya di Institut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan itu. Ya. Jadi ketika banjir kap, dulu kan namanya banjir kap. Ketika banjir kap, saya merasakan itu. Sekarang tambang, kita merasakan. Dan yang ketiga adalah sawit. Dulu sawit itu PTP Nusantara 13 itu saya ikut kerja Pak. Buka lahan tahun 70, 80 Pak ya. Suruh sekolah itu. Nah, jadi melihat kondisi ekonomi, saya global aja ya, kondisi ekonomi ketika banjir kap itu Pak, orangnya sudi-sudi. Itu radio itu rusak, nggak diperbaiki, jadi gayung, mandi. Bayangin, itu nggak punya motor, nggak bisa pakai motor, ditaruh aja. Beli kulkas, nggak ada listrik kan, dijadikan lemari. Tahun 70-an ya Pak. Enggak, 70-an itu masih. 70-an itu masih. Kan? Jadi kalau dia ke mana namanya? Ke kota itu, emasnya itu nggak ada yang tahu. Habis kayu, habis juga harta mereka. Jadi ekonominya tidak sustainable. Yang kita harapkan sebenarnya kan sustainable. Ya European. Ekosistem ekonomi. Jadi masyarakat punya hak ekonomi, punya hak lingkungan, punya hak sosial. Itu yang termaktub di dalam konsensus politik. Taman Batubara, tiap hari kami lihat tuh. Tiap hari itu ada 300, 300 batubara itu. Tapi kami juga tidak pernah menikmati batubara. Yang kami nikmati adalah banjir. Jadi ketika kami bedah buku di tanggal 17 November ya, kemudian satu pembahas itu kita sudah warning. Nggak taunya tanggal 26 kejadian di Sumatera. Terus saya diundang lagi di Kaltim, seminggu kemudian banjir lagi. Kata teman-teman,
Jul udah ngomong lagi deh. Iya ada katanya. Karena saya ngomong seminggu banjir. Nggak lama, dulu 2 minggu Banjarmasin kan Kalsel, banjir habis. Saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa kerusakan lingkungan kita itu terjadi secara legal, dan saya dapat dukungan Pak Anies Baswedan. Di kehutanan itu namanya TPTI, tebang pasti, tanam insya Allah. Ya pindah ya, tebang. Ada lagi TPTJ, tanam pasti, tebang jalur gitu kan, tanam jalur, tebang, tanam jalur, tebang pilih tanam jalur, di jalur tanamnya Pak. Itu termasuk di dalam SKSK mereka. Jadi dari hal ekonomi, ketika sawit itu pertama kali Pak, jadi di pasir itu kan nice dulu ya. Mereka nggak mau terima itu masyarakat. Ini buah apa nggak bisa dimakan? Orang transmigrasi ngerti ini orang Jawa. Jadi jangan dikira tuh orang Jawa ya mirip. Enggak, yang paling banyak di pasir itu orang Jawa. Maaf nih, enggak, bukan primordial ya. Akhirnya dibeli lah sama mereka, ya, ganti pakai beras 1 karung, sama. Akhirnya sawit itu jadi bom, di sawit di pasir. Akhirnya ini menjadi bulat. Orang pada datang. Jadi kalau ada masyarakat yang membuka hutan, ketika saya masuk ke hutan ini, Pak, ini kan hutan lindung, Pak. Kata siapa Pak hutan lindung? Ini kan nggak ada pohonnya. Pak, ini kan hutan loh. Siapa bilang kan? Kan katanya, ini kan nggak ada pohonnya. Jadi bukan salah masyarakat kita sebenarnya. Karena apa? Mereka punya hak ekonomi. Tidak problem. Punya hak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, di mana sawit itu kalau saya bilang tanaman malas. Ya. Kata dia, tanaman malas kan? Lempar aja gitu tunggu produksinya mau 9 ton kan, mau nggak ngerti dia, yang penting itu ada duit. Kalau dia dapat 2 juta, 2/3 hektar, itu kira-kira dapat 1 bulan 2-3 juta. Tapi masyarakat kami itu pintar Pak, buka perusahaan sini ikut plasma sini, buka perusahaan sini ikut plasma sini. Nah ini pintar Pak orang mana. Nah itulah yang mereka punya 100 hektar, 50 hektar, padahal di sini 10, di sini 2, 3, 4. Dan ini meningkatkan kesejahteraan. Beda dengan yang tadi saya katakan. Dulu nggak ada Rubicon kan, dulu cuma Honda, tapi Honda. Sekarang Honda nggak dipakai sama mereka. Nah, kasus lingkungan, ya, itu pernah terjadi di Kutai Timur. Dulu suka banjir Pak. Setelah ada sawit, nggak ada banjir lagi. Ini dijadikan momen ya bagi LSM bahwa ini nyedot airnya banyak gitu loh. Ya, dia makan air banyak. Padahal banjir itu karena nggak ada pohon. Proses intercept tidak ada. Ya kan? Jadi kalau 100 mm hujan, ya tidak ada pohon, katakanlah lutar atau apa, itu 20% intercept, 80% flow. Tapi kalau ada sawit, terbalik, yang 20% flow. Kalau bicara water use, pohon besar itu juga makan air banyak karena dia proses evapotranspirasi. Itu kan sudah given, juga ilmu kita semua itu sudah diterangkan kan? Nah ada itu. Jadi kalau ada yang misalnya guru besar gitu ya, biasa. Kalau saya nggak masuk karena guru saya masih guru besar. Yang kontra sawit itu kira-kira itu kalau saya asumsi aja nih, kira-kira itu dibayar ke LSM siapa? Bro, ini bicarain ya, bro, ya. Oh iya. Upahnya berapa gitu kan? Tapi ini asumsi nih, jangan di ya. Kalau Prof Budi anti, apalagi Prof Yanto, Prof Yanto masuk neraka gitu kan? Kalah.
nggak buatkan rumah loh. Perusahaan tidak pernah membuatkan rumah, setahu saya, kecuali plasma. Dibuatkan rumah, ya kan, rumah sementara sampai kasih jatuh ya Pak. Rumah karyawan. Tapi kalau rumah karyawan bagus-bagus Pak. Di AAL, saya kan sempat dengan teman-teman di AAL. Itu rumahnya bagus-bagus Pak, rumah karyawan. Hanya standar. Nah ini standar sosial itu, ya, yang dikatakan miskin, misalnya airnya kurang bagus, MCK-nya kurang bagus, terus ventilasi rumah itu enggak kurang. Maka dikatakan mereka bahwa ini tidak bagus. Nah ini juga ini konsumsinya, LSM-nya nanti sawit. Loh, enggak, saya ini kan hidup di hutan masalahnya. Ya betul. Rumah kayu. Kalau rumah beton kita bilang ya, rumah beton, ngangkut pasir, ngangkut semen, ngangkut itu nggak ada Pak, habis. Kosnya 3 kali lipat. Jadi kalau rumah kayu itu 50 juta, kalau bangun rumah beton itu ya kira-kira 300 juta lah. Kalau di kota, kalau di sana bisa lebih karena transfer. Nah selama ini kami merasakan bahwa dengan adanya sawit itu merupakan strategi kami untuk membangun infrastruktur. Ya, jadi antara perusahaan dengan perusahaan, ini bukan soal membela sawit, ini fakta. Antara perusahaan dengan perusahaan dia membuat jalur jalan. Pertama jalan itu dibuat dari limpahan cangkang ya Pak, cangkang. Udah jalan besar bagus itu di semen. Sekarang ada metode kan yang program baru itu ya. Jadi mereka tuh semenisasi. Kami hitung ketika waktu saya di Kota Timur untuk menyelesaikan itu dengan anggaran kami berapa triliun gitu. Itu kira-kira untuk menyambung antara perusahaan antar kabupaten, kecamatan, desa itu kira-kira 100 tahun Pak. Ya, 100 tahun itu baru selesai infrastruktur. Tapi dengan adanya perusahaan-perusahaan sawit dengan dana CSR tadi, ya, itu berapa? 10 tahun nggak sampai selesai persoalan itu semua. Semua jalan terbuka kecuali main road, jalan provinsi dan jalan negara. Tapi jalan kabupaten strategi kami Pak Edi ketika itu, dan ini kan nggak pernah terungkap. Selesai persoalan itu, persoalan kemiskinan selesai Pak. Jadi banyak sebenarnya. Oleh karena itu kesimpulan saya bahwa sawit ini adalah komoditi strategis, tapi kita tidak secara eksplisit tidak pernah kita memasukkan itu. Ini ada apa itu? Ini tanda-tanda besar kan dari kita semua. Ada yang dokter saya, dokter siapapun pasti tanda-tanda besar. Riset kita paling ya riset yang kecil-kecil gitu kan, tapi riset dampak dari perkebunan itu jarang. Kalau kami memang lakukan itu, sehingga keputusan Pak Gubernur pada saat itu dari 1 juta naik 3 juta. Itu debatnya panjang itu Pak. Itu kita buat nilai ekonominya. Terus kami lihat lagi pengaruh di kabupaten. Dulu yang tidak bisa masuk Pak ini pasti tahu, Kutai Barat dan Mahulu ya Pak ya, tidak bisa masuk. Kenapa? Konflik sosial. Tapi setelah mereka merasakan, ya, jadi konfliknya gini loh. Ini kan lahan nih, ada LSM. Lahan itu mestinya diberi izin 20.000 atau 10.000, 20% itu punya si masyarakat. Tapi oleh ini ada 2 kekeliruan ini. Mestinya okupasi dulu gitu loh. 20% okupasi, ini punya masyarakat, ini punya, tapi ini nggak tersampaikan. Sehingga si perusahaan seolah-olah 10.000 itu ya dia punya semua gitu loh. Masyarakatnya di luar. Ini timbul konflik. Tapi yang taat aturan nggak ada konflik. Nah, yang jadi konflik itu adalah ini tanahnya dia nih masuk. Kan nggak mungkin tuh pecah-pecah ya Pak ya. Mesti disatukan kan mereka kan. Jadi kalau pecah-pecah manajemen perusahaan juga nggak benar, nggak bagus itu. Jadi disatukanlah tanah mereka ini dalam satu luasan misalnya 10.000, 20% ya kira-kira 2.000 lah. Ditempatkanlah masyarakat itu di situ gitu. Nah, ketika menempatkan masyarakat di situ, ada yang punya adat, digantilah sama perusahaan kan gitu kan, yang tanah lama diganti perusahaan.
ini yang diganti ini bapaknya. Besok datang neneknya. Itu punya anakku katanya, aku belum dapat uangnya. Itu dikasih bapaknya lagi, datang lagi keluarganya yang lain. Itu yang bikin kabur perusahaan. Sekarang baru mereka merasakan bahwa investasi itu bisa mendorong ekonomi mereka dan mereka welcome sekarang. Itu fakta ya Pak Edi. Nah itu kata kami untuk juga. Jadi sebenarnya itu tadi itu apakah forum ini tadi kan sampai di sini aja atau enggak gitu loh. Kalau kira-kira 10 guru besar, ya kan, ada 20 universitas, 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, buat satu reasoning yang bagus dengan argumentasi yang kuat, ya, terutama analisis terhadap peraturan perundang-undangan bahwa secara implisit sawit itu adalah komoditi strategis. Jadi kira sampai membantah. Kalau presiden tidak setuju, berarti presiden tidak setuju terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Itu kesimpulan saya, gitu kan. Ada konsekuensinya memang. Ya silakan aja, konsekuensi kan bisa kita atur, ya kan? Apa yang bisa kita atur? Macam-macam. Misalnya, ini kan dari kebijakan strategis nih, ya kan? Terus strateginya gimana? Strategi operasional gimana? Itu kan pasti ada turunnya. Negosiasi, cincai-cincai itu bisa adalah, ya, kayaknya. Sekarang, coba bayangkan. Negara punya 10.000 hektar, berikan HGU. Negara punya SAR nggak di situ? Enggak kan? Mestinya di dalam 20.000 hektar diberikan kepada perusahaan, negara milik juga di situ karena milik lahan gitu loh. Tapi yang milik kan yang share itu kan pejabat. Benar nggak? Nanti kita detek kan? Nah yang punya pejabat ini diambil sama pemerintah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya dan tanggapannya bagus. Saya orang kehutanan yang satu persis bagaimana dulu HPH personal. Halo? Ya. Jadi kalau saya bandingkan, dulu Pak ada kejadian kita, setiap perguruan tinggi punya Pak, yang punya personal dikasih HPH dulu itu. Termasuk IPB punya satu pertama di mana ya? Ya, UGM juga punya, UNBUD juga punya. Saya tahu beberapa kota sedang tertua itu punya HPH. Ujungnya tidak seindah yang dibayangkan. Sama ketika saya protes ke presiden, kenapa nggak banyak orang perguruan tinggi jadi menteri? Kata dia, banyak pengalaman dosen jadi menteri juga ujungnya korupsi dulu kan. Sehingga saya nggak bisa ngomong lagi. Kita introspeksi juga. Jadi Bu, rumah-rumah karyawan pabrik sawit dengan kebun sawit, pabrik sawit dengan HPH jauh sekali, jauh lebih bagus. Lalu sawit itu ada di sekolah TK, SD, bisnya jemputannya. Saya pikir yang di Afrika masih tahu. Saya tahu dari Pak Spark yang dari Liberia, Spark. Ya. Siapa tuh? Daud Darsono. Sebelum saya dulu zaman diserang sama Eropa, ya, tahun 2011. Nah, jadi saya melihat bagus. Bahwa ada perusahaan yang nakal, tidak ada sawit. Sebuah perusahaan tambang pasti ada yang nakal. Tapi jangan juga bilang bahwa semua nakal. Itu jelas, harus selektif. Nah, saya tanggapi teman yang itu usulan. Bagus sekali Mas. Kalau semua fakultas pertanian diberi pemerintah kebun untuk membuktikan kecakapannya, jangan cuma omdo doang, ya kan? Dia dibuktikan itu sekali itu harus berani untuk mengatakan kita punya ilmu, kita punya keterampilan. Di satu juga untuk income generating kan, untuk pendapatan dosen. Karena kan kebanyakan dosen kan duafa. Saya suka minder kalau dipikir Pak Edi suka minder saya itu, kan? Jadi dosen kan apa karena dosennya masih gajinya masih di bawah standar. Minimum dosen. Pak, makanya dosen Pak. Oh, dosen. Gaji saya 1 dos, isinya sen-senan. Jadi itu saya setuju sekali. IPB punya kebun sawit Pak di Jonggol, sekitar 67 hektar. Tapi karena kecil sekali, dia tidak signifikan. Hanya untuk praktek boleh lah. Tapi harus lebih dari itu. Aspek bisnisnya, dikuasai manajemennya, penting best practice dan contoh Pak dia
Jangan suka salahin orang, jadi konsultan kan kita nyalahin. Tapi ketika suruh pakai sendiri, tak becus. Jadi penting, saya setuju. Andai kata Presiden memberikan namanya kebun pendidikan, kayak hutan pendidikan. Nah kami IPB, UGM, UNMUL mungkin dikasih hutan pendidikan ya, dikasih juga kan? Ya sama. Jadi saya dukung betul ide itu dan buktikan bahwa perguruan tinggi bisa the best dalam melaksanakannya. Itu saya setuju sekali karena hasil juga banyak manfaatnya. Yang jujur memang karena kita juga sibuk ngajar, sibuk ini, sibuk itu, belum sebagainya, mungkin harus ada manajemen khusus gitu, yang lebih fokus gitu ya. Tapi dengan input dari para pakarnya. Kan seringkali kan konsultan kan dia bisa ngasih nasihat, saya terusin, ya kan? Jadi itu intinya. Jadi hati-hati saja, karena Pak Edi, Pak itu tahu persis bagaimana bahwa tidak semua ilmu di kuliah dipraktekkan. Sampai saya berbicara begini, ternyata nggak ada hubungannya antara nilai IPK di kampus dengan suksesnya di pekerjaan. Ternyata, ya kan, ada kemampuan lain yang diperlukan. Umumnya sih kalau aktivis, organisatoris juga akan lebih lincah ketika dia bekerja. Mungkin IPK-nya agak turun gitu ya. Tapi di lapangannya kan ya. Kalau Pak ini kan ahli rancok di sini katanya. Jadi ahlinya ya percobaan gitu kan. Ada ahli rancok gitu. Kira-kira betul ilustrasinya. Jadi bagus sekali Mas. Kalau ada yang punya, tinggal manajemen yang khusus. Gitu. Ya ibu punya dikerjakan oleh khusus, tim khusus sampai PKS kan ibu punya. PKS ya. Jadi mungkin bisa ide baik untuk semua perguruan tinggi yang memiliki pertanian untuk diberi kebun pendidikan kayak kedokteran, rumah sakit, pendidikan. Itu aja, makasih. Pak Budi itu mendengarkan presentasi ahli agroklimatologi, ahli hidrologi. Saya juga lihat angka-angkanya, Masya Allah. Jadi kemarin bencana itu 5 hari itu Bu, sama dengan volume hujan setahun, tumpah 5 hari. Itu kan betapa dahsyatnya. Dan itu hanya terjadi 400 tahun sekali. Itu kenapa Tuhan bisa. Jadi saya lihat petanya itu dari Semenanjung ke sini lalu mulai hujan turun. Nah mengapa Pariaman dan Padang Payakumbuh yang kena duluan itu baru serpihan. Serpihan. Nanti muterlah dia segitu ke Aceh. Setelah itu baru ke Sumatera Utara. Kok bisa begitu ya? Kekuasaan Tuhan itu. Nah waktu di Payakumbuh di Pariaman itu hanya serpihan, makanya banjir. Nah setelah Aceh tumpah kena kayu-kayu itu baru di sana kena, Sibolga kena, kira-kira seperti itu. Jadi bayangkan 1000 kemarin itu 1900 nggak sampai 2000 curah hujan yang seharusnya itu datang setahun hanya jatuh 5 hari. Coba betapa dahsyatnya. Dan setelah di modeling itu 400 tahun sekali baru akan terjadi seperti itu. Dan itu harusnya bencana nasional tadi anyway, dalam konteks seperti itu. Karena memang yang ada urusan politik. Nah konteksnya Bu, kita nampaknya tetap harus bekerja keras untuk menanggulangi itu. Pak Edi Gapi menurut saya cukup bijak ya, tidak harus merespon ketika orang marah seperti kemarin. Ya, walaupun pelan-pelan sudah bahwa sawit tidak ada yang di atas 400 meter, yang ternyata banyak kayu, yang HPH dan seterusnya itu pelan-pelan. Dan kata Pak Joko tadi, komunikasinya memang buruk Pak. Buruknya itu macam-macam. Nah sekarang saya nggak tahu setelah itu nanti Pak Edi akan jawab. Tetap harus 1-2 saya lihat ada di medsos. Tapi saya paling top upload artikel opini di medsos. Saya tidak komentar di medsosnya. Walaupun di situ banyak angka, banyak data yang kira-kira menyebutkan seperti itu. Nah saya nggak tahu apakah Gapki akan melakukan strategi komunikasi lain, mau sewa buzzer atau apa, saya nggak tahu. Tapi itu akan penting disampaikan. Atau setidaknya kumpulan ini, kalau tadi ngobrol sama Pak Budi, sepertinya harus terus roadshow Pak Edi menurut saya. Yang terus mau lengkap atau bikin organisasi tanpa bentuk. Terus
menurut saya seperti itu. Jadi komunikasi nggak akan pernah berhenti. Nah, saya nggak tahu, silakan itu internal KPI yang menjawab. Komentar sedikit mengenai Bu Holidah gini Bu. Seminggu lalu saya dari Sebatik. Belum pernah lalu dari Sebatik, makanya ada di Instagram saya itu. Saya lewatin 2 rumah. Jadi rumah sebelah sini Indonesia, sebelah sini Malaysia Pak. Orangnya capek terima tamu, orangnya pergi dikasih kotak amal aja kalau mau. Anyway, masih panjang. Kalau menurut saya sawit di sana masih panjang karena baru mulai dan baru sawit rakyat, belum ada perusahaan, masih tidak efisien. Nanti analis Bu Nina Fapari FEB kira-kira seperti apa optimalisasinya, nilai tambahnya. Kalau masih seperti ini, nilai tambah yang akan dinikmati masyarakat Kaltara masih panjang, masih belum. Kayaknya teman-teman Pak Edi tetap perlu invest di situ. Memang produktivitas masih rendah sekali sih, 10, nggak ada yang sampai 10. Menurut saya ya, saya ke lapangan lalu ke petani, ke perbatasan. Tapi saya simpati Bu Holi mengatakan perlu antisipasi konflik sosial ya yang akan terjadi bahkan mungkin di antara masyarakat. Itu menurut saya serius, itu harus dicegah dari sekarang. Teman-teman di pemerintahan nampaknya belum ke sana Bu. Kita ngobrol dengan dinas ya, belum sampai ke sana. Dia balik, ada sawit, ayo, baru-baru seperti itu. ISPO segala macam masih jauh lah, masih belum gitu. Jadi tanya sama pelaku, bibitnya dari mana Pak? Dari Malaysia Pak. Simpel aja. Padahal itu kalau mau masuk aturnya harus ketat banget itu. Jadi lain-lain seperti memang harus digarap. Jauh Pak. Kalau Bapak paling dekat lah dari Samarinda ke sana. Kami itu 5 jam loh. 5 jam terbang, tarakan ke nunukan speedboat lagi dan lain-lainnya. Terima kasih Bu dari sini. Masih panjang ceritanya, tapi antisipasi Bu kita apresiasi, memang harus tetap disiapkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Satu lagi mengenai Mas Febri, gini, bukan perlu regulasi, nanti Pak Edi yang akan jawab. Bukan perlu buku sih. Sudah banyak, tapi komunikasi menurut saya. Kami bikin buku, beliau bikin buku. Who will read? Siapa yang nggak baca? Nggak baca kan, tapi bagaimana mempersuasi. Jadi kita introspeksi ini Pak Prof. Susan. Kita dosen, menurut saya perlu satu langkah lagi. Kita jangan merasa cukup publish bikin jurnal itu, no, nggak akan mengubah kebijakan. Kita harus bahkan kalau perlu tambah di kurikulum, tambah di poin pengabdian, justru advokasi kebijakan. Nggak cukup, begini satu saya baca jurnal, susah-susah ada rumusnya gitu. Jadi advokasi kita kawal, kita punya ide, sampaikan menjadi saran rekomendasi. Nah kita kawal bagaimana dia bisa sampaikan. Dan kita nggak boleh menang sendiri ketika kita berdebat dengan teman-teman pejabat. Mereka punya agama sendiri, maaf ya ngomongnya. Mereka punya kepercayaan sendiri, lain yang dipikirkan dengan kita lain, man. Mereka itu menghabiskan anggaran. Serius, nggak perubahan perbaiki seperti kata Mahfud dan enggak. Mereka nggak kepikiran itu dan memang tidak terlatih untuk itu. Jadi kita pelan-pelan. Jadi jangan merasa begitu disampaikan besok diadopsi jadi perpres, setelah jadi perpres pun belum tentu dilaksanakan dan seterusnya. Jadi memang menurut saya itulah menurut saya pengabdian masyarakat yang sebenarnya, bukan yang seperti saat ini seperti kala kita sadarlah. Kita kalau pengabdian mohon maaf ya. Minta Pak Lurah suruh kirim surat, lalu kita ke sana foto-foto kuliner, kan bukan begitu dong. Itu agak jauh lebih dahsyat dari itu yang harus kita kerjakan, tanggung jawab sosial kita dan tanggung jawab akademik kita untuk mengadvokasi dan memperbaiki kebijakan gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih nih. Saya kira sudah dijawab semua ya. Tinggal terima kasih. Assalamualaikum. Satu-satu yang belum direspon, satu Mas Payung, kaitannya dengan pengembangan sawit Afrika. Saya sudah tahu karena saya pernah ke Dakar pada tahun 2015. Saya ke Dakar. Ya, dari Dakar itu ada kedutaan besar kita kan. Nah, saya ketemu pengusaha-pengusaha situ. Untuk apa? Untuk pengembangan sawit di Afrika Tengah.
Di situ ada Angola, ada Kongo, kemudian Nigeria, Zimbabwe dan seterusnya. Ya waktu itu ngobrol panjang sih, bahwa memulainya tidak gampang, tapi ya ada clue penting menurut mereka. Salah satunya adalah Indomie. Benar ya? Indomie itu merupakan buah tangan yang sangat dihargai oleh dia. Gitu. Dan mereka cerita kalau untuk menyatakan cinta, bawa Indomie kira-kira. Nah, itu cerita yang saya dapat. Benar ya? Nah, alhamdulillah sekarang kelihatannya sudah berkembang. Dan yang terpenting lagi info dari Pak Sipayung ini, be careful dengan negara lain. Kalau Indonesia kita tidak tidak merawat sawit dengan baik, bukan yang bikin kebun itu kan orang Indonesia juga, iya kan, begitu loh. Jadi mereka akan bikin kebun di sana, meskipun saya sendiri orang Kalimantan kan, sepeda Indonesia archipelago. Jadi beda dengan Afrika Tengah yang inland. Bedanya di mana? Angin kita, angin yang tadi diributin soal itu sebenarnya pada saat nyaman dia membawa garam dan memberikan fertilization pada kelapa kita dan juga kelapa sawit kita. Itu saya kira patokan penting. Dan penting lagi ya sudah kita harus kerjakan benar lah sawit itu. Itu Pak Sipayung. Kemudian yang berikutnya, kalau Ibu sebentar, Bu Wiwi udah jelas saya kira ya. Tadi saya Pak Busano sudah memberikan penjelasan yang bagus ya. Dan kemudian yang dari Kaltara, Bu Nurinda, saya pernah datang ke Tanjung Selor dan bukan di Tanjung Selor, saya survei ke arah utara barat ya, Marino ke sana ya. Jadi cerita tadi yang bolong-bolong itu tadi kan tanahnya bolong, itu ciri dari karst ekosistem, karena wilayah sana adalah kapur gitu loh, karena pegunungan kapur. Dan saya sudah langkahin di pegunungan itu, mohon maaf bukan copong karena masih muda waktu itu kan. Cerita yang menarik, gunung kapur itu adalah rumahnya walet, benar? Jadi perdagangan sarang walet di Indonesia yang paling penting di Tanjung Selor. Dan saya melangkahi itu, ketemu beberapa tengkorak. Serius, aku ngomong itu. Lalu saya tanya kepada, kok kenapa tengkorak? Apa itu? Berebut gua kapur, berebut gua, karena gua itu adalah ya kira-kira kayak emas begitu. Jadi itu story Indonesia saya kira cukup menarik. Dan kalau kita kaitkan dengan sawit, insya Allah lah, kalau saya dikembangkan di sana, saya yakin bisa berkembang bagus. Dan mudah-mudahan tengkorak-tengkorak itu nggak ada lah nanti gitu. Itu kira-kira ya. Kemudian berikutnya saya akan merespon yang tadi teman dari online. Online ini cerita mana yang penting sih, karbon atau air kan begitu kan. Saya tadi sudah terangkan dengan baik dengan reaksi yang kita pelajari waktu SMA, fotosintesis. Jadi fotosintesis itu merupakan informasi penting bahwa kita ini mendapatkan berkah alam melalui proses fotosintesis ini. Saya selalu bilang proses fotosintesis ini adalah jembatan emas bagi kehidupan yang ada di permukaan bumi ini, terutama fauna dan temannya fauna ya manusia lah, kira-kira gitu. Oleh karena itu jangan heran masyarakat lokal, mau Dayak lah, mau Bali lah, hormat pada tumbuhan. Karena apa ya? Karena itu. Gitu. Jadi pemahaman itu penting. Mana yang duluan, mana yang penting, semuanya penting. Emisi karbon, menurut hemat saya sudah katakan tadi, urusan emisi karbon itu ya kalau mau diturunkan turunlah, tapi itu tanggung jawab kita bersama, itu global loh. Global itu. Persoalan emisi karbon tadi saya katakan panen energi itu sebenarnya. Siapa yang panen? Global. Global menggunakan apa? Menggunakan bahan bakar fosil. Berapa persen? Coba dicari di internet. Kurang lebih 80%.
Alternatif itu cuma 20% saja. So, yang tanggung jawab ya kita bersama lah. Tetapi ya jangan kita ributin dong menanam sawit. Menanam sawit itu carbon sink, gitu loh. Jadi kita berdiplomasi mesti beres. Nomor 2 yang penting lagi bahwa laut itu adalah penyerap karbon aktivitas manusia 1/3 kurang lebih. 1/3. Nah, kalau daratan kita ini 1/4, 3/4-nya adalah lautan, kan urusan karbon emission kan selesai sama laut kita, kan begitu. Matematikanya sederhana, matematika SD itu. Mengapa nggak bisa dipakai untuk diplomasi? Itu yang saya kira menjadi gratis, makanya selesai, nggak ada masalah tuh. Itu lu jangan ngomong lah soal emisi, udah beres, cek aja, kan begitu. Ya jadi semacam itu. Jadi mana yang penting, semua penting, tapi mari kita berdiplomasi, berkomunikasi, kata kuncinya. Jadi saya kira terima kasih, mudah-mudahan kontribusinya. Untuk mengelingkan antara perhutanan sosial dengan perusahaan sawit, dan itu sangat ditentang oleh Kementerian Kehutanan karena boleh kerjasama dengan siapa saja Mbak Siti asal jangan dengan perkebunan kelapa sawit. Luar biasa, ada 5 buku yang sudah saya tulis dan saya merupakan tim dari Maksi bersama Prof. Zulkarnain. Kita di seksi untuk konservasi dan sustainability, dan itu menjadi tantangan karena saya penerima Kalpataru dan saya mesti dimusuhi. Kok ini orang Kalpataru champion Asia Pacific Forest, saya champion Asia Pacific Forest untuk Indonesia, saya dimusuhi. Kok Anda ini harusnya kan membela hutan, bukan membela sawit. Saya lihat memang benar-benar sawit yang benar-benar mengawal kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sekitar hutan tidak mungkin merusak hutan kalau mereka sejahtera. Sejahteranya dengan apa? Dengan sawit. Kalau mereka punya kebun sawit, hutan pasti akan aman. Masalahnya di perut. Beberapa kali saya menjadi duta dari Indonesia ke Amerika. Mbak, ini ada uang, silakan kampanye anti sawit. Di mana saya anti sawit, suami saya orang berkebun kelapa sawit juga. Tapi memang secara logika itu kalau kita mau hutannya lestari, ya masyarakat sekitar hutannya disejahterakan dulu. Jangan mengharap lestari kalau masyarakatnya itu masih lapar. Dan salah satunya dengan apa? Dengan sawit. Dan itu yang tidak diterima oleh Kementerian Kehutanan, termasuk Bapak mantan Dirjen PSKL. Mbak Siti jangan ngomongin sawit ya di sini. Karena siapa sih yang mau ngasih uang untuk perhutanan sosial kalau nggak perkebunan kelapa sawit? Ada sekitar 6 atau 7 perhutanan sosial yang saya dampingi bersama BGA untuk saya linkkan untuk menjadi support konservasi di kawasan perhutanan sosial. Ada 5 buku yang sudah saya tulis untuk itu, dan saya mengkampanyekan untuk positifnya sawit di dunia internasional. Pertama di dicek terus sama Yale University, jadi saya diundang ke sana untuk bahas tentang kebakaran hutan. Pokoknya sawit ini penyebabnya. Saya bilang bukan sawit. Akhirnya 3 kali saya masukkan paper di sana, accepted. Setelah mereka itu, ternyata bukan sawit. Ternyata masyarakat Indonesia itu sejahtera kan ada sawit. Dan konservasi akan terwujud kalau ada kesetaraan masyarakat. Mungkin saya menyampaikan ini untuk Prof. Yanto. Terima kasih. Selamat. 19 tahun saya sebelumnya di Kalimantan Selatan. Sekarang 5 tahun berjalan di BGA. Bapak Ibu semua, saya bersaksi bahwa semua yang namanya operation kita patuh dan tunduk terhadap namanya aturan. Apalagi BGA sekarang saat ini itu berkembang pesat dengan dia punya sistem menjaga lingkungan stakeholdernya begitu tinggi, sehingga ketika kemarin ada sempat malam tadi pun Pak Ketua nyampaikan ada sedikit, tidak sampai 200 hektar, tapi nilai itu karena kita didukung oleh stakeholder. Lingkungan nomor 1 Pak BGA. ISPO itu mandatori yang memang dilakukan sama BGA. Jadi tadi ada ibu sama adik yang mana tadi yang bertanya ya? Dosen. Yang sekarang S2 ya deh. Memang proses di kebun sawit Pak, saya 2001
Saya jalan kaki loh Pak, jalan kaki. Tapi saksinya mungkin Pak Ketua. Pak Ketua lebih duluan, senior kami. Kalau beliau bilang tadi masuk di hutan itu proses yang berjalan. Jangan melihat sekarang Pak Ketua, melihat saya, melihat beliau, terus Bapak ini lagi. Tapi tolong lihat proses yang dibangun bersama masyarakat sekitar. Sawit itu tidak bisa hanya main tunjuk. Jadi yang menjadi problem sekarang mungkin Prof sudah banyak kasih solusi. Tinggal nanti gimana nanti teman-teman yang ada di perusahaan besar membantu Pak Ketua untuk merumuskan itu sehingga menjadi sawit yang berkelanjutan. Boleh saran Bapak yang di Liberia pulang saja di Indonesia. Indonesia sangat luas. Makasih Pak. Sebatas ini, karena kemarin 1.400 guru besar dari dipanggil Pak Prabowo, nampaknya hasilnya belum. Apakah belum itu bukan tidak, belum itu masih berlanjut. Kemudian dengan adanya 9 ini, kemungkinan 9 nasional ini, kemungkinan nanti kita bisa memberikan kontribusi pemikiran ke kemajuan bangsa. Untuk itu karena itu tadi sudah dari awal, kemudian dibalik oleh Prof. Budi, kemudian saya kembalikan dari awal lagi. Apa langkah yang harus dilakukan setelah ini? Itu menjadi penting. Untuk itu yang pertama adalah Prof. Budi Mulyanto ini yang memberikan apa yang harus dilakukan. Ya, terima kasih. Yang pertama yang harus dilakukan Bu Maimunah, tolong kampanyekan bahwa banjir bandang kemarin bukan karena sengit. Itu serius itu. Karena data klimatologinya jelas ada hujan yang extraordinary. Ya, itu yang penting. Terus yang kedua, yang penting memang kita harus bikin komitmen, bikin suatu tanda kutip. Ya, ini kan Pak Pun merekam semua kan ini ya. Kalau dibuat satu narasi pendek lah yang mudah dibaca, sehingga pesan pertemuan hari ini yang menyebut bahwa sawit berguna dan seterusnya itu ada poin-poinnya saya kira, dan paper-paper kita menurut saya sih bisa menjadi wasilah. Itu aja saya kira catatan saya, sehingga ini nanti bisa kita sampaikan kepada pemerintah, Pak Presiden Prabowo, dan mudah-mudahan ada setrum, karena dari sini, dari UPN ini kan keluarga tentara tuh ya. Mudah-mudahan ada setrumnya. Itu barangkali Madron. Bergurau UPN itu universitas paling negeri Pak. Bapak sekalian, tadi saya sudah sampaikan serpihan-serpihan sedikit. Boleh kalau dari sekarang bikin summary, tapi menurut saya belum cukup Pak. Justru kita menurut saya harus melanjutkan hal seperti ini di tempat lain. Bahkan tadi di Zoom ada yang menyampaikan dialognya perlu ditambahkan dengan orang kehutanan, dengan RSM, entah akan lebih produktif apa bagaimana, mungkin iya. Dari konteksnya adalah strategi komunikasi yang perlu lebih smart juga menurut saya. Dan saya saksi hidup memang tidak mudah untuk langsung mengubah policy. Artinya berkali-kali negosiasi sambil makan, sambil ngopi. Jangan pernah berpikir policy akan segera berubah karena kita duduk di sini, tapi tetap kita harus perjuangkan. The poin saya seperti itu. Mungkin di tempat kalau mau konkret, nampaknya Aceh Pak, menurut saya itu penting. Aceh, minimal Aceh Sumbar Sumut perlu, baru mungkin Sulawesi, atau benar-benar nggak pergi banyak duitnya juga. karena memang harus ini bergulir. Saya yakin di medsos akan ada yang nambahkan dan seterusnya. Jadi strategi komunikasi menjadi salah satu kunci dari pertemuan ini. Terima kasih Pak Susya. Memang harapan kita supaya ada kelanjutannya, sehingga dalam bahasa Menteri Kemdikti Saintek itu
berdampak. Yang mengutip istilah beliau, pertama memang betul Pak Bustano dan Pak Budi, kita harus ada strategi komunikasi yang baik. Bisa ditanya mudah Pak Edi nggak marah ke saya. LSM itu biayanya besar sekali. Mohon maaf kalau kita pakaikan ya minimal di ruangan ini, mereka di hotel berbintang. Ya kan? Kita nggak ada modalnya memang. Itu poin pertama. Kedua, ya saya coba tuh strategi itu di kasus TBS kemarin. Koran semua memviralkan berita. Foto saya terbang di mana-mana, gratis, iklankan ke istilahnya. Dan dampaknya luar biasa. Jadi Pak Edi, Pak Dekan, dan kawan-kawan semua dari sini, mungkin tinggal sekarang menyusun, ya kan, semacam policy brief. Lalu kita dialog dengan para awak media, supaya ini menjadi viral di mana-mana. Tapi policy brief itu memang harus objektif, kemudian memberi solusi, bukan menyalahkan. Gitu. Nah itu mungkin dengan cara itu juga satu yang baik, karena coba juga bisa berbelok, ya bisa berbelok arah kebijakan pemerintah. Itu penting. Saya agak kenal Pak Prabowo, saya konsultasi beliau, agak kenal awas tuh, jangan aku kenal. Ya kan, jadi saya tahu beliau bagaimana. Termasuk beberapa menteri saya kenal karena satu angkatan dengan saya. Nah, kita nggak boleh menyalahkan satu juga. Yang penting adalah kita beri solusi, lalu kita viralkan melalui media massa. Gitu. Itu pengalaman 2-3 kali saya berhasil. Ya kan? Nah, saya pun diundang di Sumut untuk paparan di para wartawan di Sumut dalam minggu ini. Ya kan, itu kasus yang bencana ini. Dan ternyata jadi media ini penting banget. Ya. Dan saya pikir media juga sangat punya bahan begitu. Mereka senang kalau untuk bahannya sangat relevan. Ya. Saya bangga kepada Mbak Maimunah tadi, udah di mana-mana itu saya juga sama Mbak pengamatan begitu. Ya ada mencibir ada. Oh ini guru besar dibayar ya kalian. Saya bilang tinggal lihat rekening saya. Kalau saya punya Alphard seperti teman-teman Gapi ya boleh ya. Saya kan punya cuma ini pentor kan ya, atau kijang ya kan, saya aman senang-senang aja. Jadi itu penting ada komunikasi. Tapi dibuat tim kecil dulu Pak Susila, buat tim kecil susun policy brief yang sifatnya solutif, ya kan, sehingga disebarluaskan oleh medianya jadi lebih enak, tidak menuduh siapapun, tidak menyalahkan siapapun, ya kan, solusi media massa baru pemerintah akan manggil kita. Pada waktu itu kasus limbah cair industri itu dikembangkan sedikit, nanti saya diundang oleh menteri. Prof Data tolong diselesaikan aturan undang-undangnya supaya lebih sesuai dengan harapan stakeholder. Ini lebih enak, jadi semacam kita saling membantu, saling sharing ya. Karena di kita tuh Jakarta pejabat ya, orang kecil juga nggak boleh salahin. Orang kecil juga, apalagi pejabat kan, harus dimaklum. Makasih. Saya mau ngomong apa nih ya? Habis kayaknya. Pak, di Indonesia ini ada 2 paham. Satu paham antropocentrisme. Itu biasanya ada di pejabat. Itu dipengaruhi oleh banyak orang, sehingga dia membuat kebijakan atas kepentingan tertentu. Padahal alam itu, alam kan ya Bu, alam itu punya kehendak sendiri. Manusia punya kehendak, alam juga punya kehendak. Timbullah satu paham yang namanya ekosentrisme. 2 paham ini sebenarnya ya saling tentangannya. Tapi yang sekarang banyak itu Pak Edi, itu di antropocentrisme. Ya, di sini banyak, tapi kekuatannya lemah. Kenapa kekuatannya lemah? Padahal kalau kita melihat filosofi Undang-Undang Dasar 45 itu mengambil paham berkelanjutan. Maka di sini 2 paham ini bisa dijembatani dengan paham berkelanjutan. Di mana kelemahan kita? Kita lihat Perdim itu lemah.
tim, kalau menurut ilmuwan biasanya membuat tim itu dari ontologi ya, dari hakikat sebenarnya. Jadi sebenarnya hakikatnya kita hari ini untuk apa sih? Ini yang perlu dipahami dulu. Apakah kita untuk promosi, ya, mengangkat sawit supaya ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia? Apakah sawit ini juga bermanfaat bagi negara? Ini harus kita tim dulu. Setelah itu dilihat dari epistemologinya, di mana pengalaman riset terhadap sawit itu, ya, yang pro kepada pemahaman kita yang kita bahas ini dari tadi. Sehingga ketika kita melaksanakan tatanan kebijakan itu sudah tidak lepas lagi dari amanat Undang-Undang 45 yang didasarkan pada filosofi ekosentrisme dan keberlanjutan. Saya pikir kalau ini disusun oleh para pakar kita, ya, saya pikir ini bisa membangun. Kalau hari ini tidak berhasil, mungkin anak cucu kita juga nanti bisa membaca apa yang hasil kita hasilkan. Tetapi paling tidak. Tetapi muatan ini, ya, muatan hakikat ini harus ada. Pertama, muatan antropocentrisme masih ada, aksiologi masih ada. Bahwa ini, ya, menjadikan mudarat, kan gitu kan? Itu terbantahkan. Bahwa sawit berdampak banjir mudarat bagi rakyat, itu terbantahkan. Itu dari aspek aksiologi. Ini membawa apa namanya itu berkah, itu juga ada. Jadi perbandingan itu sudah harus kelihatan gitu di dalam, nanti kalau kita membuat satu usulan ya Prof, ya itu kira-kira dimnya harus tahu dulu dimnya. Oh ini dim, kalau di hukum tuh biasa buat dim dulu dim, baru nanti ini diselesaikan dengan apa, ini diselesaikan dengan apa. Kalau kita menyelesaikan teknis dengan teknis nggak masalah, tapi yang sulit adalah bagaimana kita mentransformasi paham antropoisme para pejabat kita ke ekosentrisme. Ini yang paling sulit. Tentunya harus diyakinkan oleh Prof. Bustanil, gitu kan? Ya kan, dengan argumentasi yang kencang gitu loh. Itu kira-kira. Terima kasih. Itu harus sampai ke pucuk pimpinan tertinggi, yaitu Pak Presiden Prabowo. Menurut saya begitu. Untuk itu, karena tugas saya hanya sebagai moderator, mohon nanti ketua pelaksana itu untuk merumuskan apa yang menjadi komitmen dengan para sumber, nanti dikonsultasikan dengan pimpinan tertinggi, yaitu Pak Dekan, Pak Kun sebagai benar. Jadi jangan sampai berhenti di sini. Toh ini pertemuan ini sangat kuat. Semua pakar sudah komplit. Ada ketua GAPKI, sudah luar biasa ini. Karena menyatukan orang-orang hebat ini juga tidak gampang. Kalau kita hanya berhenti di sini itu namanya cuma omong-omong kan gitu, jangan ngomong doang, berbusa-busa, kita tidak akan ada hasilnya. Ini yang ada selembar kertas, 2 lembar kertas yang ditangani semua. Pak Ketua Pelaksana konsultasikan dulu dengan pimpinan tertinggi di Fakultas Pertanian supaya tidak menyalahi aturan, menyalahi POM. Kemudian yang berikutnya, sebelum yang berikutnya, kita tadi sudah disindir bahwa UPN ada ketua KAPI, harus ada proposal sawit yang perlu dikaji riset. Sebenarnya para expert ini di UPN kita juga sudah banyak, tinggal realisasi untuk langkah selanjutnya. Mungkin masukan ke pimpinan, ke fakultas untuk masukan dari Pak Propus Nanwardin tadi untuk mengundang asesor supaya proposalnya itu berkualitas yang akan tertelurkan, tidak hanya menumpuk sampah-sampah usulan penelitian, nanti itu memusingkan asesor. Saya kira itu yang sebagai penutup. Light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams. Rekan saya, Joan Larissa, atas nama panitia
demikian, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua hadirin dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright.